Teknologi pembuatan kapal sangat beragam, namun kapal yang dibuat dari serat kaca yang direkatkan memang jarang ditemui. Serat kaca, yang juga dikenal sebagai fiberglass, adalah bahan komposit yang kekerasannya bahkan melebihi baja milikmu. Namun, serat kaca mentah sebenarnya tidak keras, bahkan agak menusuk tangan dan mengiritasi tenggorokan, sehingga masker dan sarung tangan menjadi perlindungan yang paling enggan mereka lepaskan. Jika ingin membuat serat kaca menjadi keras, resin adalah bahan yang tak bisa dipisahkan, dan inilah langkah pertama yang akan kita lakukan, membuat kabin kapal. Pertama, cetakan dilapisi penuh dengan resin, lalu ditutup dengan serat kaca. Begitu keduanya mengeras, maka jadilah fiberglass yang terkenal itu. Hanya saja, proses ini ternyata jauh lebih lama dari yang kita bayangkan. Jika sebuah kapal membutuhkan 100 hari untuk selesai dibuat, maka proses ini saja sudah memakan sepertiga dari waktu tersebut. Secara tepatnya, mereka menyelesaikan dan mengirimkannya dalam 95 hari. Satu lapisan serat kaca jelas tidak cukup untuk menopang pelayaran seluruh kapal. Jadi para pekerja harus mempercepat pemasangan lapisan kedua. Sebelum lapisan pertama mengering, proses ini diulang hingga jumlah lapisan di dinding bagian dalam mencapai lebih dari 20, barulah kapal bisa diletakkan di samping untuk menunggu proses pengerasan secara perlahan. Selama proses ini, para pekerja juga akan menambahkan beberapa balok penguat di bagian tengah untuk meningkatkan kekuatan langsung pada dasar kapal. Proses pengerasan berlangsung sangat cepat, dalam waktu kurang dari 3 hari kapal sudah bisa langsung diangkat. Garis-garis pada cetakan dengan tepat membentuk badan kapal secara detail, dan permukaan kapal yang melengkung halus pun tidak menyisakan sedikit pun cacat. Inilah bagian utama dari sebuah kapal, sekaligus bagian yang paling kokoh dari kapal tersebut. Namun perlu diketahui, meskipun bagian luar dibentuk oleh cetakan sehingga badan kapal tampak sangat halus, bagian dalam yang belum memiliki kabin tetap justru terlihat berbeda. Serat-serat fiberglass yang tajam dan bersudut itu setidaknya masih menyisakan banyak serat yang tak terlihat oleh mata telanjang. Oleh karena itu, 3 orang yang memegang mesin penghalus harus memulai babak baru pertarungan fisik mereka. Pekerjaan ini sebenarnya tidak melelahkan, hanya saja serat kaca benar-benar membuat setiap orang tak tahan. Begitu menembus kulit atau terhirup ke paru-paru, itu bisa menyebabkan kerusakan permanen. Untungnya prosesnya berjalan lancar, bagian dalam yang langsung diamplas setidaknya bisa memberikan banyak kestabilan di masa depan. Lalu, bagaimana kabin kapal yang setipis ini bisa tetap kuat? Yang dipasang adalah sebuah papan serat kaca dengan beberapa lapis tulangan yang juga terbuat dari campuran serat kaca dan resin. Perlu diketahui, hampir seluruh bagian kapal ini menggunakan serat kaca. Artinya hampir semua bagian yang berhubungan dengan penopang dan kekuatan tidak bisa lepas dari serat kaca. Keuntungannya juga sangat jelas, terutama dari segi biaya pembuatan dan perawatan di kemudian hari yang langsung turun ke tingkat yang lebih rendah. Kalau dilihat seperti ini, ternyata ini jauh lebih hemat dibandingkan kapal logam. Sekarang yang dipasang adalah pelat dasar kabin kapal, yaitu sekat khusus yang digunakan untuk membagi ruang di dalam kabin. Pekerja membaginya menjadi 3 bagian, depan, tengah, dan belakang. Misalnya, yang sedang dipasang sekarang adalah pelat pengarah air di buritan kapal. Ini juga merupakan tempat di mana baling-baling terhubung dengan mesin. Jadi pabrik dengan cerdik telah menyediakan beberapa lubang pengamatan di sini. Sedangkan bagian tengah adalah area terbesar di seluruh kabin kapal, dan nantinya akan menanggung sebagian besar berat generator dan mesin. Setelah beberapa bagian utama dari pelat pengarah air selesai dipoles, sekarang kabin penumpang yang sudah diprefabrikasi sejak awal bisa dilepas. Kabin penumpang juga terbuat dari serat kaca, hanya saja ukurannya tidak sebesar yang dibayangkan. Dalam kondisi terisi penuh, kabin ini diperkirakan dapat menampung sekitar 10 orang untuk beristirahat. Bagian depan kabin penumpang biasanya terletak tepat di tengah kapal dan sedikit lebih tinggi dari pagar kapal. Jadi, jika kamu perhatikan, sebuah kapal besar yang terbuat dari serat kaca hingga tahap ini, sama sekali belum menggunakan sedikit pun logam. Sebagian besar sambungan dirakit menggunakan batang kayu yang dipelintir, bahkan bola hidung kapal pun terbuat dari serat kaca. Hanya bagian depan yang kurang dari 10 meter persegi yang menggunakan logam, dan bagian ini nantinya akan berfungsi sebagai penyangga, memberikan perlindungan kekerasan dasar untuk kedepannya. Kemudian, batang kayu yang sudah dipotong di awal tadi dioleskan penuh di atas bagian runcing, sekarang bisa diratakan secara merata pada celah-celah di depan dan belakang. Satu lapisan batang kayu memang tidak terlalu kuat, tapi para pekerja menumpuknya cukup tebal. Hanya di satu titik ini saja mereka menempelkan lebih dari 5 lapisan. Lalu, sebenarnya tenaga seperti apa yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda besar di depan kita ini? Di sini digunakan generator Yanmar. Yanmar, yang didirikan pada tahun 1912, terutama bergerak di bidang pertanian dan mesin teknik. Selain itu juga memproduksi mesin diesel untuk kapal, dan akhirnya berbagai unit generator berukuran sedang hingga besar.
Sebenarnya, memasang generator di ruang sempit seperti ini bukanlah masalah, karena mereka hanya bisa memanfaatkan rel dan linggis. Berapa banyak yang harus diangkat atau dipindahkan, semuanya ditentukan berdasarkan pengalaman. Selain generator, mesin yang digunakan dalam video ini juga menggunakan Yanmar. Mesin ini memiliki daya sebesar 911 tenaga kuda, dengan kecepatan putaran maksimum 1930 putaran per menit. Jika hanya melihat angkanya, mungkin masih belum secepat kendaraan darat, namun karena digunakan di laut, maka tenaga lebih dari 900 tenaga kuda sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayaran dasar. Setelah mesin diesel diletakkan dengan rata, selanjutnya mulai pemasangan poros baling-baling. Ini mirip dengan poros penggerak pada truk, hanya saja yang digunakan di kapal jauh lebih kokoh. Poros ini biasanya dibuat dari baja karbon berkualitas tinggi yang ditempa, dan kedua, ujungnya dihubungkan dengan flange. Begitu para pekerja mendorongnya langsung ke dalam, selanjutnya proses pemasangan akan dimulai dengan dukungan hidrolik. Karena strukturnya yang sepenuhnya solid, poros ini sangat berat, terutama saat memasang baling-baling, semuanya menjadi jauh lebih rumit. Karena ini tidak hanya membutuhkan bantuan rantai penuntun, tetapi juga harus didorong masuk secara manual, dan setelah mencapai ketinggian tertentu, baru mur terakhir bisa dipasang. Selanjutnya, pasang pelat pelindung di bagian atas ke kabin penumpang. Berkat pengukuran yang presisi sejak awal, beberapa komponen di depan mata ini tidak mengalami sedikit pun pergeseran. Selain fiberglass yang sering kita lihat, kayu juga merupakan bahan yang umum digunakan pada kapal. Seperti struktur kayu solid yang sedang dipaku sekarang, fungsinya utama adalah memberikan penopang pada badan kapal, sehingga jika pembungkusannya tepat, pelat besi bisa dipasang dengan lebih baik. Adapun pelat besi itu sendiri digunakan untuk memperindah tampilan luar. Mari kita lanjutkan melihat ke tahap berikutnya. Sekarang yang sedang dipasang adalah papan penahan di haluan kapal. Ukurannya yang sebenarnya pas sekali dengan badan kapal yang sudah direkatkan sejak awal, sehingga saat dipasang papan ini akan menempel rapat tanpa celah. Di bagian luar papan penahan terdapat sebuah balok penahan benturan. Pada beberapa kapal barang atau kapal nelayan, balok ini sering diikatkan beberapa ban di atasnya, sehingga saat kapal bersandar ke dermaga, kapal tidak akan langsung menabrak dermaga, melainkan ban tersebut akan berfungsi sebagai peredam. Ini adalah tahap paling melelahkan dari seluruh proses, karena harus dilakukan dengan posisi setengah jongkok sepanjang waktu, tidak bisa berdiri. Serbuk fiberglass bisa berterbangan ke bagian tubuh mana saja, bahkan jika leher terasa gatal, harus menahannya sebisa mungkin. Panasnya musim panas adalah kesulitan yang tak terhindarkan. Pintu di kapal biasanya berbeda dengan pintu sehari-hari. Pintu ini tidak bisa dibuka atau ditutup langsung keluar atau ke dalam, melainkan hanya bisa didorong atau ditarik secara horizontal dengan bantuan tenaga dari luar. Hal ini karena angin kencang di laut sangat mudah membuat orang kehilangan keseimbangan, sehingga pintu geser tidak akan menimbulkan masalah seperti itu. Untuk menambah keindahan dan meningkatkan tampilan visual, ruangan dihias dengan papan kayu. Jika ada bagian khusus seperti jendela, para pekerja bahkan akan memperindahnnya secara khusus, sehingga setidaknya terlihat lebih enak dipandang. Terutama setelah setengah lingkaran pelindung dipasang, pengalaman kenyamanan yang dihadirkan benar-benar bisa menambah nilai estetika saat menikmati pemandangan. Selanjutnya, pasang lempengan besi dipasang di bagian luar balok penahan benturan. Di antaranya juga ada beberapa celah khusus untuk memperbaiki sudut. Lalu, bagaimana cara memasangnya? Saya rasa kamu pasti tidak akan menyangka, ternyata mereka menggunakan sekrup, dan sekrup ini langsung dipaku masuk, persis seperti yang kamu lihat ini. Langsung dipukul dengan palu hingga masuk paksa. Ini bahkan terasa seperti teknik penambatan. Tapi bagaimanapun juga, tidak bisa dilepas lagi, bahkan jika dilepas, lubang sekrupnya pun sudah tidak bisa digunakan dengan baik. Terakhir, dek kapal menggunakan papan kayu. Apakah kamu khawatir air laut akan membuat papan kayu mengembang? Sebenarnya masalah ini tidak akan terjadi, karena ada jarak tertentu antara dek dan akuarium kaca. Jadi meskipun ada air laut yang tumpah ke dek, air itu akan langsung mengalir kembali ke laut melalui saluran pembuangan. Toilet mungkin adalah hal yang paling diperhatikan oleh setiap awak kapal. Lingkungan yang tertutup setidaknya memberikan rasa aman. Kalau tidak, saat menunduk kamu langsung melihat sekelompok ikan menatap ke atas ke arahmu. Tatapan mendadak seperti itu pasti membuatmu jadi canggung. Berlayar di laut tentu tidak bisa lepas dari radar laut dan CCTV. Ini bisa memastikan pelayaranmu tidak melenceng. Lihatlah, ban yang diletakkan di depan ini berfungsi sebagai pelindung benturan. Ban adalah penghalang terbaik. Jika satu tidak cukup, kamu bisa menambah beberapa lagi di kedua sisi. Lalu menurutmu, ruang tahan air di balik pintu besi ini sebenarnya untuk apa? Menyimpan barang, lalu mengambilnya juga tidak praktis. Sepertinya juga bukan untuk menampung ikan. Setelah melewati 3 bulan penuh, sebuah kapal besar yang utuh akhirnya selesai dibuat. 3 bulan ini benar-benar 3 bulan penuh.
Uji coba pelayaran pertama biasanya dilakukan bersama seluruh kru asli dari pabrik. Jika ditemukan kerusakan khusus, bisa langsung dicatat dan segera diperbaiki. Kapal dalam video ini adalah kapal besar yang dapat menampung 4.000 liter solar, dan kapal ini juga merupakan sumber penghasilan utama para nelayan. Selain mengangkut barang, kapal ini juga bisa membawa penumpang untuk memancing di laut dalam atau menjaring ikan di laut lepas.